Di cerita pertempuran Dou di bagiannya dilanjutkan, petir darah menutupi langit. Hun Tiandi memandang Xiao Yan yang tidak menunjukkan tanda-tanda dirugikan ketika menghadapi serangannya yang membuat ekspresi muram muncul di matanya karena pertarungan jalan buntu semacam ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihatnya. Xiao Yan, jangan berpikir itu hanya karena kamu telah maju ke kelas Doudi sehingga kamu akan dapat bertarung melawanku. Hun Tiandi menghirup udara, matanya tiba-tiba menjadi sangat suram, kilat darah yang memenuhi langit telah melemah. Hun Tiandi tiba-tiba melebarkan mulutnya di depan banyak mata yang ketakutan dan kekuatan hisap meletus dan awan darah yang menembus langit sebenarnya berubah menjadi cahaya darah yang masuk ke mulutnya saat ini. Awan darah tebal dikumpulkan dari awan esensi banyak orang, namun itu dimakan oleh Hun Tiandi pada saat ini. Setelah awan darah yang menutupi Central Plains selama setengah tahun, dilahapnya dan sinar matahari yang hangat sekali lagi turun, banyak orang sedikit bersemangat ketika mereka melihat sinar matahari yang agak mencolok. Hanya setelah merasakan suasana kiamat tiba, mereka baru menyadari betapa berharganya hal-hal biasa itu. Tentu saja mereka juga mengerti bahwa sekarang bukan saatnya untuk bersemangat karena pertempuran di langit yang akan menentukan nasib benua Doqi baru saja memasuki tahap intensnya. Setelah awan darah yang menyebar di langit ditelan oleh Hun Tiandi, tubuh yang terakhir membengkak dalam waktu singkat itu telah berubah menjadi raksasa berwarna darah besar 100.000 kaki. Cahaya darah dengan cepat berkumpul di tubuhnya, akhirnya itu berubah menjadi lapisan baju besi darah yang mengelilingi tubuh besar 100.000 kaki. Raksasa darah itu berdiri di langit dan menutupinya dalam menghadapi serangan visual yang mengerikan. Tidak ada yang curiga bahwa pukulan Hun Tiandi ini akan mampu mengubah area dalam jarak puluhan ribu kilometer menjadi jurang yang dalam. Mata darah Hun Tiandi yang besar menatap Xiao Yan saat ini, kilat angin melonjak saat ia bernapas, dia menghembuskan napas dan energi seluruh plains tengah tampaknya sangat berfluktuasi. Ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya berubah secara drastis ketika mereka melihat Hun Tiandi yang besarnya 100.000 kaki menjadi dari klan kuno. Mereka secara alami sadar bahwa Doqi elit dapat menggabungkan dunia dalam tubuh mereka. Pada saat itu mereka akan menjadi dunia, hanya dengan mengangkat tangan bisa menghancurkan alam semesta. Kekuatannya luar biasa dan menakutkan. Tubuh besar ini tidak terbentuk dari energi, ini adalah tubuh nyata yang tegas. Orang bisa membayangkan betapa mengerikan aura tubuh 100.000 kaki itu. Kemampuan semacam ini disebut oleh orang lain sebagai tubuh Doudi ini karena seseorang hanya bisa menggunakannya setelah mencapai kelas Doudi. Oleh karena itu, ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya berubah secara drastis setelah melihat adegan ini. Sebelum mereka bisa panik, bagaimanapun Xiao Yan di langit melihat sosok besar ini tanpa rasa takut dan tertawa, tangannya membentuk segel yang berbeda. Selanjutnya, tanah itu terbelah, magma tak berujung naik dan berubah menjadi api merah yang kaya dan menyerbu ke tubuh Xiao Yan. Setelah api merah yang menggelinding ini melonjak ke tubuh Xiao Yan, ia mulai membengkak di depan sepasang mata cemas yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, api yang cemerlang dengan cepat bersiul dari pori-pori di seluruh tubuh mereka berubah menjadi banyak naga api yang tinggal di sekitarnya. Sebuah kejutan melintas di mata Hun Tiandi setelah dia melihat naga api yang cemerlang berkeliaran di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia segera tertawa dingin, aku ingin melihat apakah darah di tubuhku ini atau tubuh apimu lebih kuat. Hun Tiandi mengambil langkah maju saat tawa dinginnya terdengar. Dia ditemani oleh angin dan kilat saat pukulan yang tampaknya biasa dilemparkan dengan cepat runtuh di langit. Ki darah tak berujung melonjak ke arah Xiao Yan dari segala arah, anginnya sangat menakutkan. Xiao Yan mendengus dingin ketika dia melihat Hun Tiandi menyerang secara langsung. Dia tidak menghindar dan sebuah pukulan dilemparkan ke depan. Naga api yang cemerlang yang mengelilinginya dihancurkan dengan kejam. Ki darah dan naga api bertabrakan dengan cara yang mengejutkan. Angin yang menakutkan menghancurkan banyak gunung di bawah menjadi debu yang tak terhitung. Kelompok orang yang dengan terburu-buru menemukan beberapa tempat persembunyian kekuatan destruktif dari pertempuran antara dua orang yang tak tertandingi di langit terlalu mengejutkan. Gu Yuan dan yang lainnya buru-buru membentuk penghalang defensif bersama dengan penghalang api yang ditempatkan Xiao Yan pada awalnya. Nyaris tidak berhasil menghalangi angin yang menakutkan itu. Tubuh besar Xiao Yan dan Hun Tiandi di ketinggian ratusan ribu kaki mengambil beberapa langkah mundur. Setiap langkah mereka menyebabkan ruang dalam 10.000 kaki hancur menjadi kehampaan hitam.
namun mereka menyerbu ke depan segera setelah mereka mundur. Pertarungan semacam ini tidak terlalu spektakuler, tapi itu adalah tabrakan dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa mengejutkannya itu ketika 200.000 kaki makhluk besar berbenturan secara fisik. Awan dan angin melonjak saat tabrakan terjadi, petir menyala seolah-olah seluruh dunia gemetar karena pertarungan ini. Bentrokan dari dua makhluk besar ini jelas telah menyebabkan kehancuran yang sangat besar ke dataran tengah. Tanah terus bergetar, garis retak besar membentuk parit dalam yang telah membagi Central Plains menjadi dua. Semua kehidupan ketakutan di bawah getaran ini, hanya sedikit riak akan dapat membunuh. Bahkan Doseng elit, Guyuan dan yang lainnya menyaksikan langit yang jauh dengan wajah pucat. Ruang di sana berulang kali runtuh. Kerusakan ini kemudian diperbaiki. Siklus ini berlanjut menyebabkan pori-pori seseorang berdiri dalam ketakutan. Pertempuran seperti itu berlanjut setengah hari penuh. Suara gemuruh yang mengejutkan telah menyebar dari Central Plains dan bergema di seluruh benua Doki. Beberapa ahli di luar Central Plains juga mendeteksi getaran ini. Segera mereka mulai menyerang ke arah dataran tengah, namun angin mengerikan yang datang berhembus ketika mereka akan melangkah ke daerah Central Plains menyebabkan mereka memuntahkan darah dan mundur. Semua ahli ini yang tampak tenang sebelumnya memiliki wajah pucat. Tak satu pun dari mereka berani masuk. Tabrakan gempa bumi lain yang sangat mencolok terjadi di langit yang jauh. Tangisan rendah yang telah ditekan untuk waktu yang lama tiba-tiba terdengar selama bentrokan itu. Segera setelah itu badai yang mengerikan menyapu. Seorang tokoh mendarat dengan keras dan menghancurkan pegunungan yang jauh ke dalam lubang yang dalam. Kelompok Guyuan segera bersukacita setelah melihat sosok besar jatuh ke tanah ini karena orang itu sebenarnya Hun Tiandi. Dari kelihatannya Xiao Yan telah menduduki kepala bagian atas di kepala ini pada bentrokan antara keduanya. Mengandalkan pil obat untuk naik ke kelas Doudi memang tidak dianggap sebagai pilihan terbaik. Xiao Yan telah mendapatkan warisan dewa kuno. Selain itu dia telah berlatih dengan upaya besar di makam surgawi selama hampir 3 tahun. Di sisi lain Hun Tiandi hanya menghabiskan setengah tahun. Kegembiraan muncul di wajah Zukun saat dia berkata. Semua orang tersenyum dengan gembira setelah mendengar kata-katanya. Tekanan besar di dalam hati mereka juga benar-benar menghilang. Dibandingkan dengan kelompok Guyuan, ekspresi orang-orang dari klan Hun tiba-tiba memucat. Mereka juga mengerti dengan jelas akhir seperti apa yang akan terjadi jika Xiao Yan muncul sebagai pemenang. Tubuh besar di jurang yang dalam sekali lagi melonjak ke arah langit sementara hati mereka panik. Yang pertama menatap Xiao Yan dengan cara yang agak menyedihkan. Tubuh besar di jurang yang dalam sekali lagi melonjak ke arah langit sementara hati mereka panik. Yang pertama menatap Xiao Yan dengan cara yang agak menyedihkan. Hun Tiandi, tampaknya darah di tubuh Anda tidak cocok untuk tubuh flame di saya. Xiao Yan perlahan menekan darah yang bergejolak di dalam tubuhnya dan tertawa. Apalagi sepertinya kekuatanmu mulai habis. Ekspresi Hun Tiandi sangat suram. Dia sangat menyadari kondisi di dalam tubuhnya. Setelah bertukar pukulan, dia menemukan bahwa meskipun kekuatannya juga sangat menakutkan, stamina auranya lebih rendah daripada Xiao Yan, mungkin karena dia menggunakan pil obat. Selain itu, tubuh Dou di Xiao Yan dibangun dari banyak api surgawi, itu secara alami sangat kuat. Bahkan blood di bodinya sebenarnya sedikit lebih rendah. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia benar-benar akan menjadi pihak yang kalah. Mata Hun Tiandi menyapu Central Plains di bawah. Ekspresi biadab melintas di mereka. Xiao Yan, awalnya aku tidak bermaksud melakukan ini, namun Anda memintanya. Hari ini aku akan menggunakan seluruh Central Plains ini untuk menguburmu. Hun Tiandi melambaikan tangannya yang besar setelah suaranya yang padat terdengar. Sinar darah yang terang melesat ke bawah dan akhirnya memasuki tanah. Selanjutnya semua orang terpana melihat cahaya darah yang tak terhitung menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Setelah mendarat di tanah, banyak garis darah muncul seperti pembuluh darah di Central Plains. Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia menyaksikan adegan ini. Melihat ke bawah dari atas, dia bisa melihat bahwa cahaya darah menyelimuti seluruh Central Plains dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Central Plains tiba-tiba mulai bergetar hebat sementara Xiao Yan merasa kaget. Ratusan ribu kaki cahaya besar ditembak dari berbagai tempat di Central Plains menuju langit.
arah bawah cahaya darah ini telah naik dari tanah tampaknya menjadi tempat di mana klan Hun telah menempatkan roh devouring menghilangkan pembentukan kehidupan. Gu Yuan tiba-tiba berseru saat dia melihat tempat-tempat di mana cahaya darah naik. Jika posisi di mana formasi ini ditempatkan ditambahkan maka Zhu Kun tampaknya telah mengingat sesuatu pada saat ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia berteriak kaget. Posisi ini sebenarnya juga membentuk formasi jika mereka ditambahkan, arai besar seperti itu. Angin kelompok Yan Jin terkejut. Formasi yang mengelilingi seluruh Central Plains. Apakah benar ada seseorang yang bisa mencapai ini? Xiaoyan, klan Hun saya telah mempersiapkan selama 1000 tahun. Kami siap bahkan untuk skenario terburuk. Kamu pasti akan mati hari ini. Cahaya darah menutupi Central Plains itu tersebar di langit yang luas itu berubah menjadi formasi yang sangat besar dan aneh. Formasi ini diturunkan dari elit pertama di klan Hun saya, namanya adalah Slaughtering di Arai. Mata Hun Tiandi menatap Xiaoyan dengan cara yang aneh. Dia tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Mereka benar-benar elit Dou di sekarat dalam jajaran ini selama era kuno. Mata Xiaoyan sedikit tenggelam. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat formasi aneh di langit dengan cahaya darah yang menempel di sana. Dia memang bisa mendeteksi jejak bahaya darinya. Kamu memang layak menjadi Hun Tiandi. Mungkin kamu bahkan memprediksi situasinya hari ini. Xiaoyan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Formasi hebat ini membutuhkan persiapan yang sangat rumit. Sayangnya, penglihatan Xiaoyan tidak cukup baik. Dia benar-benar tidak dapat melihat penggunaan sebenarnya dari pembentukan Devouring Spirit Eliminating Life. Mempersiapkan skenario terburuk dalam semua yang kami lakukan ini adalah alasan bahwa klan Hun dapat bertahan sampai hari ini. Xiaoyan, aku telah mengaktifkan formasi ini dengan menggunakan darah puluhan juta warga keturunan. Kamu telah hidup sesuai kemampuanmu dengan mati dalam formasi ini. Setelah lautan darah yang mengerikan melonjak ke cahaya aneh tiba-tiba berkedip di dalamnya. Cahaya darah berkumpul dengan cepat. Akhirnya itu berkumpul dan berubah menjadi bilah darah transparan besar yang berisi bau berdarah tak berujung di depan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Bilah darah itu sangat aneh. Itu tidak memiliki gagang. Cahaya darah yang tersisa di atasnya tampaknya mampu membagi dunia ini. Setelah lautan darah yang mengerikan melonjak ke formasi, cahaya aneh tiba-tiba berkedip di dalamnya. Cahaya darah berkumpul dengan cepat. Akhirnya itu berkumpul dan berubah menjadi bilah darah transparan besar yang berisi bau berdarah tak berujung di depan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Bilah darah itu sangat aneh. Itu tidak memiliki gagang. Cahaya darah yang tersisa di atasnya tampaknya mampu membagi dunia ini. Matahari cerah di langit redup saat bilah darah aneh ini muncul. Seluruh dunia secara bertahap gelap tampaknya seolah-olah matahari, bulan, dan awan pun ketakutan akan bilah darah aneh itu. Semua orang dari klan Hun dengarkan, persembahkan dirimu sebagai pengorbanan untuk pedang itu. Hun Tiandi tiba-tiba berteriak dengan keras saat bilah darah itu muncul. Tentara klan Hun di kejauhan dengan cepat pecah keributan. Setelah itu, ribuan ahli mengepalkan gigi mereka dan maju. Hun Tiandi memiliki ekspresi acuh tak acuh. Segel tangannya berubah dan bilah darah melintas. Segera setelah itu para ahli dari klan Hun puluhan ribu kaki jauhnya, yang bergegas ke depan, berakhir dengan kepala mereka meninggalkan tubuh mereka. Darah tergagap dan tubuh mereka cepat layu. Akhirnya mereka berubah menjadi debu yang tersebar di dunia ini. Setelah menyerap darah para ahli ini dari klan Hin, bilah darah aneh itu juga tampak semakin nyata. Mata Hun Tiandi gila ketika mereka melihat pisau yang aneh. Seteguk darah esensi dimuntahkan. Tangisan senandung yang berdengung segera dikeluarkan saat darah esensi ini mendarat di bilah darah. Perasaan bahaya di hati Xiaoyan semakin padat saat suara pedang ini muncul. Seluruh tempat sepi ketika semua orang menyaksikan pemandangan ini di langit. Mereka bisa merasakan semacam aura yang sangat menakutkan dari bilah darah aneh itu. Kemungkinan besar serangan ini bisa melukai Xiaoyan. Membantai pisau darah hantu legenda itu sebenarnya nyata. Ekspresi Gu Yuan menjadi sangat pucat pada saat ini. Orang lain mungkin tidak mengenali apa yang disebut pisau darah ini, tetapi dia ingat bahwa dia pernah membaca tentang banyak catatan tentang pisau pembantaian darah hantu pembantaian dari buku-buku kuno. Hal ini benar-benar pernah membunuh Dou di elit dan mengejutkan benua. Tidak terduga bahwa setelah puluhan ribu tahun, mereka benar-benar akan dapat menyaksikan secara pribadi senjata sengit legendaris.
ini buruk." Tuan mengepalkan tangannya dengan erat, ekspresinya seputih lembaran saat dia Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam, ekspresinya perlahan menjadi suram. Jika dia tidak dapat menerimanya kali ini, kemungkinan dia benar-benar akan mati. Xiao Yan menatap Hun Tiandi, segel tangannya berubah. Setelah itu dia melebarkan mulutnya, cahaya terang cemerlang ditembakkan akhirnya melambung dengan angin. Itu benar-benar berubah menjadi kotak yang muncul di langit. Gu Yuan dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat hal yang agak akrab. Benda itu secara mengejutkan adalah kotak api surgawi yang dikeluarkan dari rumah dewa kuno. Namun api surgawi itu tidak memiliki banyak kekuatan, mereka hanyalah token. Mungkinkah Xiao Yan berencana mengandalkan ini untuk memblokir pembentukan Hun Tiandi? Atas nama nyala api semua nyala api di dunia mendengarkan perintahku. Mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, api cemerlang melonjak dari dalam tubuhnya. Sebuah suara yang dipenuhi dengan tekanan bergema dengan cara yang luas dan kuat di seluruh benua Douqi. Peringkat 23 pada peringkat api surgawi. Api kuning misterius dalam posisi, nyala api yang cemerlang melekat di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia muncul seperti kaisar dari semua api. Setelah tangisan ini terdengar, ledakan keras terdengar dari gunung yang berjarak 50.000 km dari Central Plains. Api kuning tua meletus, akhirnya itu menjadi seperti bintang jatuh yang memotong langit. Itu menembus ruang, dalam sekejap sudah muncul di atas Central Plains. Akhirnya itu langsung mendarat di pilar batu di alun-alun api surgawi. Setelah api kuning tua ini melesat ke pilar batu, api kuning misterius yang naik darinya tiba-tiba melonjak. Itu berubah menjadi tembakan pilar api ke arah langit. 20 detik di ranking api surgawi, 10.000 binatang roh api dalam posisi ke-19 di peringkat Heavenly Flame. Green Lotus Core Flame dalam posisi api hijau pucat melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yan dan menyerbu ke arah pilar batu. Banyak individu yang benar-benar terpana ketika mereka menyaksikan pemandangan spektakuler ini. Setiap kali tangisan Xiao Yan terdengar, akan ada api surgawi yang menerobos ruang dan tiba, akhirnya itu akan mematuhi perintahnya dan memasuki pilar batu. Penampilan itu seolah-olah Xiao Yan telah berubah menjadi kaisar dari semua api. Tak satu pun dari nyala api ini yang berani menentangnya. Adegan spektakuler ini menyebabkan darah seseorang mendidih karena kegembiraan saat melihatnya, bahwa semua perasaan perkasa agar segala sesuatu di dunia mematuhi perintah seseorang menyebabkan seseorang merasakan rasa hormat dan iri yang tak tertandingi. Ketujuh pada ranking api surgawi, 9 emas tenang leluhur, dalam posisi, Xiao Yan sekali lagi berteriak keras di langit. Tubuh Yan Jin tiba-tiba bergetar saat dia berdiri di bawah api keemasan terlepas dari tubuhnya dengan cara yang tidak terkendali dan bergegas ke pilar batu. Beberapa Heavenly Flames berikutnya mungkin memiliki pemiliknya masing-masing, tetapi mereka semua dengan mudah melarikan diri dari tubuh pemiliknya. Setelah dipanggil oleh Xiao Yan, mereka kemudian ditembak ke pilar batu. Beberapa Heavenly Flames berikutnya mungkin memiliki pemiliknya masing-masing, tetapi mereka semua dengan mudah melarikan diri dari tubuh pemiliknya. Setelah dipanggil oleh Xiao Yan, mereka kemudian ditembak ke pilar batu. Ketiga di peringkat api surgawi, memurnikan api iblis. Di posisi, Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam, Yi kecil juga bergegas keluar dari tubuhnya dan menembak ke pilar batu. Pilar api berwarna merah muda melesat ke langit. Pada saat ini sudah ada 21 pilar api-api surgawi di alun-alun api surgawi. Aura dari mereka bisa digambarkan sebagai gempa bumi. Adegan ini juga menyebabkan Hun Tiandi sangat terkejut. Samar-samar dia bisa merasakan kegelisahan. Mata yang cemerlang dari Xiao Yan telah berbalik ke arah Hun Tiandi ketika api teratai pemurnian iblis menembak ke pilar api. Segel tangannya berubah ketika dia berteriak dengan suara dingin. Kedua di Heavenly Flame ranking, Nihility Devouring Flame, dalam posisi, tubuh Hun Tiandi tiba-tiba bergetar ketika tangisan terdengar. The Nihility Devouring Flame, yang telah dia telan sejak lama, sebenarnya sekali lagi menunjukkan jejak pemulihan. Hati Hun Tiandi sedikit ngeri. Dia bisa merasakan bahwa jika Xiao Yan benar-benar diizinkan untuk mengumpulkan semua api surgawi, serangan yang dia bisa lepaskan akan cukup untuk mengalahkannya. Oleh karena itu dia tidak boleh membiarkan Nihility Devouring Flame juga dipanggil oleh Xiao Yan.
Sebuah pikiran dengan cepat terlintas di hatinya ketika dia buru-buru memblokir kekuatan pemanggilan yang berasal dari tubuh Xiao Yan. Kamu benar-benar melahap Nihility Devouring Flame. Betapa kejamnya. Sebuah kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia mendeteksi riak dari dalam tubuh Hun Tiandi. Dia segera tertawa dingin ketika dia tiba-tiba berteriak keras, "Nihility Devouring Flame, berapa lama lagi kamu akan menunggu sebelum bertindak?" Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika tubuh Hun Tiandi tiba-tiba bergetar. Api berwarna hitam akhirnya pecah dari dalam tubuhnya. Akhirnya dia dengan cepat menyerbu keluar dari alun-alun Douqi dan berubah menjadi sosok manusia. "Hun Tiandi, karena kamu ingin melahapku, aku pasti akan menyeretmu turun bersamaku bahkan jika aku mati." The Nihility Devouring Flame muncul, matanya galak saat dia memandang Hun Tiandi. Tiba-tiba dia menoleh. Mata galak itu, yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan, telah menjadi sedikit aneh. Dia bisa merasakan tekanan yang berasal dari Xiao Yan. "Api di Xiao Yan, haha, kamu memiliki kemampuan untuk memanggil semua api di dunia ini. Hari ini, aku akan mematuhi perintahmu." The Nihility Devouring Flame tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi jelek. Setelah itu, ia memasuki pilar batu terakhir di depan mata Hun Tiandi yang geram. Setelah Nihility Devouring Flame menembak ke pilar batu terakhir, pilar api hitam juga melesat ke langit. 22 pilar api perlahan bergeser. Akhirnya, mereka berkumpul di udara. Seorang penguasa kuno berwarna cerah benar-benar muncul di titik di mana api bergabung. Mata Gu Yuan dan yang lainnya tiba-tiba menyusut setelah mereka melihat penguasa kuno dengan api yang cemerlang. Suara mereka menjadi tajam karena kaget. Pedang surgawi api legenda memanjang kuno itu benar-benar telah muncul melalui ini. Zukun bosan ketika dia menyaksikan adegan ini dan bergumam, "Ini adalah benda misterius yang hanya ada pada zaman kuno. Sangat sedikit dari para ahli kuno itu yang pernah melihatnya sebelumnya." Kejutan juga muncul di mata Hun Tiandi pada saat ini. Segera dia berteriak eksplosif dengan suara tajam. Kali ini keributan terjadi di tentara dari klan Hun. Setelah mendengar teriakannya, hampir tidak ada orang yang terbang ke depan. Ekspresi brutal melintas di matanya setelah Hun darah memotong langit ini langsung mengisi pasukan klan Hun. Cahaya darah melintas kepala yang tak terhitung jumlahnya terbang dalam sekejap mata. Hanya 70 hingga 80% dari pasukan klan Hun yang tersisa. Semua yang tersisa mengungkapkan ekspresi ketakutan ketika mereka melihat Hun Tiandi. Wajah mereka benar-benar pucat. Bilah darah tampaknya telah menumbuhkan sepasang mata berwarna darah setelah menyerap darah segar dari begitu banyak ahli. Mata itu dipenuhi dengan kedinginan dan aura jahat yang tak ada habisnya saat mereka melihat dunia ini. "Kamu bahkan rela membunuh anggota klanmu sendiri," kata Bis. "Memang deskripsi yang cocok untuk Anda." Ekspresi Xiao Yan sedingin es ketika dia melihat tindakan Hun Tiandi ini. Suaranya mengandung penghinaan. "Orang seperti itu benar-benar tidak disukai. Pemenangnya adalah raja. Prosesnya tidak masalah jika saya menang hari ini. Nortiritas secara alami akan dimunculkan oleh Anda di masa depan." Hun Tiandi tertawa liar ke arah langit. Dia tampak agak gila. Segera, seteguk darah esensi lainnya dimuntahkan. Dia meraih pisau darah dan ujung-ujungnya yang tak tertandingi langsung memotong telapak tangannya. Darah mengalir deras. Selanjutnya mereka dengan cepat dimakan oleh bilah darah. Rambut darah Hun Tiandi tersebar. Ekspresinya ganas dan menakutkan. Kakinya mengambil langkah melalui udara kosong dan bilah darah di tangannya tiba-tiba membengkak. Selanjutnya, tubuhnya langsung muncul di alun-alun api surgawi. Bilah darah berubah menjadi cahaya darah saat menembus ruang kosong. Itu menembak ke arah Xiao Yan di depan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius ketika dia melihat pisau darah, yang mengandung bahaya yang tak terbatas. Dia menghembuskan napas dalam-dalam. Aura kilat dia meraih dengan tangannya dan penguasa kuno yang dibentuk oleh 20 surga api mendarat di tangannya. Dia mengambil langkah maju. Penguasa api kuno yang cemerlang memotong ruang itu disertai oleh kekuatan menakutkan yang tak ada habisnya karena tanpa ampun menebas ke cahaya darah. Badai mengerikan menyapu liar di langit. Penghalang pertahanan Sky Mansion Alliance terpotong hampir seketika. Semua orang di dalamnya dikirim terbang 10.000 kaki. Bahkan meteorit itu meledak menjadi debu di lokasi bintang. Angin mengerikan langsung memaksa alun-alun api surgawi mengambang di langit menuju tanah.
akhirnya itu menghancurkan dan membentuk lubang sedalam 50.000 kilometer di tanah. Orang-orang di udara, yang masih memiliki kemampuan untuk terbang, dengan cepat muncul di langit di sekitar lubang yang dalam. Mata mereka buru-buru melihat ke arah lubang yang dalam. Semua orang tahu bahwa seorang pemenang akan ditentukan melalui pertarungan habis-habisan antara keduanya. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di alun-alun api surgawi. Dua sosok yang tertutup darah sengsara naik ke kaki mereka. Tubuh Dodi juga telah hancur selama bentrokan besar sebelumnya yang intens. Haha, Xiao Yan, bahkan jika kamu bisa mengalahkanku hari ini, kamu masih belum bisa membunuhku setelah aku pulih di masa depan. Aku pasti akan membuatmu membayar harga yang sangat mahal. Hun Tiandi berjuang untuk bangun. Setelah itu dia terhuyung-huyung ketika dia naik ke udara. Perasaan letih menyebar dari dalam tubuhnya. Matanya biadab saat dia melihat Xiao Yan di bawah dengan sangat enggan. Mendesis dan tertawa. Xiao Yan batuk beberapa kali, wajahnya pucat, darah liar keluar dari mulutnya. Pertempuran yang intens ini terlalu kejam. Namun, ia tidak boleh membiarkan bahaya potensial ini melarikan diri. Apapun yang terjadi, kalau tidak, musibah akan terus menimpa benua. Xiao Yan menghapus darah di sudut mulutnya. Senyum aneh muncul di wajahnya. Kotak Heavenly Flame perlahan naik ke udara. Tiba-tiba tubuh Xiao Yan mengungkapkan cahaya api yang cemerlang. Alun-alun tiba-tiba bergetar ketika nyala api yang cemerlang ini muncul. Pilar batu berwarna cerah naik di tengah alun-alun. Senyum muncul di wajah pucat Xiao Yan saat dia melihat pilar batu. Tubuhnya bergetar dan itu benar-benar mulai terbakar. Pada saat ini, wajah Hun Tiandi langsung memucat karena terkejut setelah melihat tindakan Xiao Yan ini. Jika yang terakhir adalah untuk membakar tubuhnya sendiri, Dodi sendiri, dia setidaknya perlu beberapa ratus tahun atau lebih untuk sekali lagi memperbaiki dan membuatnya. Selain itu juga mungkin bahwa dia akan gagal untuk berhasil memperbaikinya. Xiao Yan hanya tersenyum tenang di hadapan seruan keras Hun Tiandi. Api di tubuhnya menjadi semakin kuat. Tak terhitung jumlah orang di seluruh tempat yang tampaknya menyadari tindakan Xiao Yan mempertaruhkan nyawanya. Segera, lautan besar massa hitam mulai berlutut ke tanah. Tubuhku akan berubah menjadi api surgawi untuk menyegelmu selamanya. Hun Tiandi, biarkan musibah benua ini berakhir. Tubuh Xiao Yan telah sepenuhnya berubah menjadi sekelompok api yang cemerlang. Api surgawi lainnya di alun-alun api surgawi meredup sedikit di depan gugusan api ini. Mereka mengeluarkan suara dengung rendah. Tampak seolah-olah mereka adalah bawahan yang telah bertemu kaisar mereka. Nyala api telah mengalir ke pilar batu terakhir. Setelah itu terbentuk. Segera, 23 pilar api berkumpul. Secara langsung membentuk arai misterius luar biasa di alun-alun api surgawi. Wajah Hun Tiandi berubah pucat saat dia melihat arai api ini. Dia bisa merasakan aura kematian darinya. Tubuhnya buru-buru menarik kembali. Namun, alun-alun api surgawi yang besar menerobos ruang kosong dan muncul di bawahnya tepat saat tubuhnya ditarik. Formasi itu menyapu tempat itu dan menghisap Hun Tiandi ke dalamnya. Persiapan 1000 tahun klan Hun saya sebenarnya telah hancur di tangan Anda. Aku tidak mau menerima ini, tidak mau menerima ini. Formasi itu berubah menjadi berbagai benang api di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terjalin di sekitar tubuh Hun Tiandi, yang terakhir dengan cepat meleleh setelah terjalin oleh benang api. Akhirnya, dia berubah menjadi sekelompok cahaya spiritual. Pada saat ini, raungan tajam Hun Tiandi juga bergemuruh di seluruh dunia. Benang api telah berubah menjadi kepompong besar saat klaster cahaya muncul. Akhirnya, perlahan-lahan mendarat di alun-alun api surgawi dan perlahan tenggelam jauh ke dalamnya. Banyak simbol api misterius melilit seluruh kotak seperti segel. Banyak individu di tanah melihat kepompong api yang sedang ditekan di alun-alun api surgawi. Tubuh mereka tanpa sadar gemetar. Mereka akhirnya terbebas dari setengah tahun kiamat. Seperti perasaan hari ini, Gu Yuan dan yang lainnya mengenakan ekspresi tercengang ketika mereka menyaksikan alun-alun api surgawi mengambang di langit dan mendengar sorak-sorai yang menggemparkan bumi di Central Plains. Apakah mereka akhirnya menghentikan musibah ini? Sesaat kemudian, emosi yang terpana di wajah mereka secara bertahap berubah menjadi kegembiraan liar. Gu Yuan dan yang lainnya bertukar pandang, suasana hati mereka melonjak. Akhirnya, mereka tanpa sadar tertawa keras. Kali ini,
tawa mereka benar-benar tanpa rasa takut. Sub-Air dan Kailin di samping terkejut ketika mereka melihat ranking api surgawi. Sesaat kemudian, mereka buru-buru bergegas menuju alun-alun api surgawi seperti orang gila. Mereka berdua melihat banyak pilar api surgawi ketika mereka tiba di alun-alun. Mata mereka langsung fokus pada nyala api yang cemerlang di tengah. Namun, tidak ada yang berdiri di sana seperti yang mereka antisipasi. Kedua wanita itu tampaknya disambar petir pada saat itu. Wajah cantik mereka pucat saat air mata mengalir turun. Batuk yang lemah tiba-tiba terdengar sementara kedua wanita itu tertekan dan putus asa. Api menyala di pilar api bergerak dan sosok yang agak ilusi muncul di depan duo. Aku masih hidup, hanya saja saya telah menghancurkan tubuh fisik saya. Yang perlu saya lakukan adalah membuat yang lain di masa depan. Xiao Yan pucat saat melihat kedua wanita itu dan berbicara dengan lemah. Dua sosok cantik menerkamnya setelah tawa Xiao Yan terdengar. Mereka bertabrakan dengan keras kepelukannya. Jangan pergi dan menjadi pahlawan lagi di lain waktu. Tidak ada yang tahu siapa yang menggerutu di tengah tangisan. Jika aku tidak, seluruh benua ini akan dihancurkan. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Ini akan menjadi yang terakhir. Mata Xiao Yan menatap tajam di tengah alun-alun api surgawi saat dia mengucapkan kata-kata itu. Jiwa Dodi disegel di bawahnya. Dia akan secara bertahap disempurnakan oleh nyala api dalam kegelapan. Pertarungan besar mungkin sengsara tetapi beruntung bahwa ia telah muncul sebagai pemenang. Xiao Yan tersenyum ketika dia melihat Central Plains, yang telah hancur sampai ditutupi oleh lubang. Perasaan nyaman yang belum pernah dirasakan Xiao Yan sebelumnya, menyebar dari dalam jiwanya. Xiao Yan memeluk kedua wanita di alun-alun api surgawi dan perlahan-lahan menutup matanya. Xiao Yan telah bekerja keras selama bertahun-tahun karena berbagai alasan, sepertinya hasil yang dia peroleh tidak buruk. Xiao Yan melengkungkan bibirnya tersenyum ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, "Leluhur Xiao Xuan, saya telah membantu Anda menyelesaikan apa yang gagal Anda capai.